Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirkan Iqbal Hasibuan, NIM 04404736. Di sini saya akan membacakan tugas dari mata kuliah praktik peradilan pidana. Surat tuntutan nomor (2) rek perkara Pidum 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN BDL. Identitas terdakwa: 1. Nama lengkap Ayam. 2. Tempat dan tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. 3. Jenis kelamin laki-laki. 4. Kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia. 5. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 6. Agama Islam. 7. Kerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Bahasa Sanskerta. 8. Pendidikan mahasiswa. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara Pidum 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN BDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam dalam kurung 23 adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP dalam kurung tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, seorang subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa dalam kurung uraian mens rea terdakwa, yaitu adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban yang didasari motif iri hati atas kesuksesan korban dan masalah ekonomi pribadi. Niat ini muncul dan dipertahankan dalam waktu yang cukup untuk melaksanakan tindakan pembunuhan dengan rencana lebih dahulu dalam kurung made for bedek right. Terbukti dari uraikan bahwa sebelum mendatangi korban, terdakwa telah mengambil pisau lipat dan menyimpannya di jok motor, kemudian mengambil dan menyimpannya di saku celana. Sesampainya di TKP, terdakwa sempat mengobrol dan berpura-pura hendak pulang sebelum akhirnya menusuk korban. Jeda waktu antara timbulnya niat, persiapan alat, dan pelaksanaan telah menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir tenang tanpa terburu nafsu. Merampas nyawa orang lain terbukti atas perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusukkan pisau lipat ke bagian leher dan dada korban Bebek berulang kali, yang merupakan bagian vital tubuh, menyebabkan korban mengalami perdarahan hebat dan meninggal dunia di tempat kejadian, mengakibatkan kematian korban Bebek pada tanggal 2 Februari 2004 di dalam kosnya. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yang terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam kurung rep aktus perbuatan tersebut dilakukan dengan cara penusukan berulang yang ditunjukkan dengan menghilangkan nyawa korban
mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena terdakwa primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara terencana dan sadis, menusuk berulang kali. Tindakan terdakwa dilakukan terhadap teman karibnya sendiri, menunjukkan ketidakbermoralan dan pengkhianatan kepercayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan motif iri hati dan masalah ekonomi yang seharusnya tidak diselesaikan dengan menghilangkan nyawa. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah pembunuhan. Terdakwa berupaya menutupi dan menyembunyikan jasad korban. Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan tidak memberikan teladan baik. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tuntutan, berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam pidana penjara selama 18 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban atau ahli waris. 3. Berupa 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban atau ahli waris. 4. Berupa 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban atau ahli waris. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk dengarkan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 4 November 2024, Jaksa Penuntut Umum Amirkan Iqbal Hasibuan SHMH ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.